Kedengeran kayak obat mujarab ya, tapi labu memang bagus untuk sistem imun, mata, rambut, dan jantung. Kalau kamu mengidap insomnia, labu juga bisa membantu loh. Buah besar berwarna jingga ini penuh dengan vitamin C yang berfungsi menguatkan sistem imun dengan meningkatkan produksi sel darah putih. Labu sangat mirip dengan wortel, kaya akan karotenoid. Jadi, bagus untuk mata. Buah ini juga melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Coba amati deh, kalau kamu makan labu setiap hari selama sebulan, rambutmu akan lebih berkilau. Buah ini mengandung banyak mineral esensial yang lebih manjur dari semua masker rambut. Untuk orang yang terus gelisah di kasur karena sulit tidur, labu juga bisa menjadi solusi ampuh. Bukan buahnya, tapi bijinya. Biji labu mengandung asam amino yang disebut triptofan. Triptofan ini diubah menjadi serotonin atau hormon bahagia yang nantinya berubah menjadi melatonin atau hormon tidur. Penelitian menunjukkan makan beberapa biji almond setiap hari bisa membantu menurunkan berat badan. Kacang ini juga kaya akan vitamin E dan sangat berguna saat cuaca dingin karena membantu mencegah segala infeksi. Tapi perlu diingat, jangan berlebihan ya. Segenggam saja sudah lebih dari cukup kok. Maksimum 8-10 almond, oke? Kalau kebanyakan bisa menyebabkan keracunan. Wah, kamu sepertiku juga ya? Sudah bosan kena pilek dan flu musiman? Makan wortel saja. Seperti labu, wortel juga banyak mengandung vitamin A dan C. Kandungannya harus sesuai agar sistem imunmu tetap terjaga. Tapi buat kamu yang berkacamata, jangan harap kamu bisa melepasnya deh. Penglihatanmu tak akan seketika jadi normal dengan makan wortel kok. Itu cuma mitos. Meskipun sayuran ini tidak bisa meningkatkan penglihatanmu, antioksidan yang terkandung di dalamnya akan melindungi matamu dari cahaya yang mengancam. Kalau kamu suka pasta tapi sering menyesal setelah memakannya, gak masalah kok. Kandungan lemaknya kan cuma sedikit. Selain itu, pasta membuatmu kenyang lebih lama dan bisa mencegahmu makan snack. Agar aman, cek juga ya saus yang kamu gunakan. Pilih sausmu tidak mengandung mayones dan berupa gandum utuh. Ada banyak junk food yang bisa kamu makan tanpa merasa menyesal kok. Popcorn kaya serat, yang lagi-lagi membuatmu kenyang dan bagus untuk usus. Ini soal pencernaan loh ya. Snack nonton film favoritmu juga bisa kok membantu menghilangkan lemak. Ternyata popcorn rendah kalori. Dan yang lebih mengejutkan lagi, popcorn bisa ampuh meredakan stres. Hal apapun yang membuatmu ingin menjambak rambut sampai gundul adalah sel. Antioksidan di dalam popcorn membantu memperbaikinya. Tapi tetap, ngasih garam dan menteganya kira-kira dong. Jangan banyak-banyak. Buat rasanya agak hambar. Ada satu cara enak untuk menurunkan berat badan jika kamu penggemar makanan pedas. Gunakan saus pedas. Itu menambah rasa yang kamu suka dan membantu membatasi nafsu makanmu. Itu karena kapsaisin, senyawa kimia yang sebagian besar terkandung dalam saus pedas. Senyawa ini paling banyak terdapat dalam cabai. Kelebihannya bisa menurunkan level hormon lapar atau grelin di dalam tubuh, sekaligus meningkatkan level hormon yang bertugas menekan nafsu makan. Wow, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Rempah-rempah seperti jintan dan kunyit ternyata lebih menyehatkan loh. Kunyit punya zat antivirus yang ampuh dan membantu mengobati pembengkakan. Jintan juga bagus dalam melawan bakteri jahat dan menyehatkan jantung. Meski mengandung lemak jahat atau lemak jenuh, minyak kelapa mudah dicerna dan efektif menstabilkan level energi serta bobotmu. Produk ini membantu tubuh membakar lemak dan memberi otak energi cepat. Ditambah manfaatnya untuk rambut dan kulit. Oleskan sedikit pada wajah atau rambut dari akar sampai ujung, itu sangat melembabkan. M&M tidak termasuk makanan yang sehat, tapi warna birunya kelihatan unik. Pewarna makanan yang digunakan adalah Brilliant Blue G. Sebagian peneliti berpendapat, pewarna ini bisa mengurangi bahaya yang disebabkan oleh cedera tulang belakang. Jadi, fungsinya seperti mempercepat proses pemulihan. Mau sandwich selai kacang nggak? Ada kabar baik nih. 2 sendok makan selai kacang cuma mengandung 3 gram lemak jenuh atau lemak jahat yang menyumbat pembuluh darah. Sedangkan lemak tak jenuhnya 12 gram. Lemak baik ini diperlukan tubuh kita. Minyak zaitun memiliki rasio yang sama.
Untuk membuatnya lebih sehat, pilih selai kacang tanpa garam dan oleskan pada roti gandum utuh. Mentega biasa banyak mengandung lemak jahat, tapi lemak ini bisa membantu tubuh kita menyerap vitamin penting seperti A, D, E, dan K. Kalau kamu takut badanmu akan melar, pilih mentega kocok saja karena kalorinya lebih rendah. Saus tomat mengandung semua kebaikan yang dimiliki tomat biasa. Jantungmu menyukainya, plus bisa membantu melawan stres. Yup, bener banget. Berkat antioksidan ajaib itu lagi. Kalau bisa, pilih saus tomat organik saja ya. Bahan bakunya berasal dari tomat yang ditanam secara alami, sehingga lebih kaya nutrien. Itulah yang ditemukan dalam penelitian terbaru dari Spanyol. Sebagai salah satu penghasil tomat terkemuka di dunia, mereka tentu paham apa yang mereka teliti. Cuka sari apel cocok banget ya dijadikan sebagai saus saladnya orang yang sedang diet. Selain itu, bisa menurunkan gula darah. Cuka ini juga bagus dijadikan sebagai bahan untuk mengawetkan makanan secara alami karena terbukti ampuh melawan bakteri berbahaya. Menurut sebagian orang, cuka sari apel bisa membuat kulit jadi bersih dan berbinar. Tapi cuma ada sedikit bukti ilmiah yang bisa mengonfirmasinya. Ubi tidak mengandung banyak kalori meskipun rasanya manis. Bahan makanan ini juga kaya besi, tembaga, dan kalium. Vitamin B6 membantu tubuh menghasilkan hormon bahagia serotonin. Selain itu, kamu mendapat 120% vitamin A harian yang disarankan. Kamu tahu kan zat ini amat dibutuhkan sistem imun? Ubi juga bagus melembabkan dan mencerahkan kulit. Biasanya, bakteri dan makanan bukan merupakan campuran yang pas. Nah kan, biang keroknya semua sayuran busuk di kulkas tuh. Aku lihat sendiri kok. Tapi kalau dicampur dengan sauerkraut, justru sangat klop. Kita membutuhkan bakteri yang baik tentunya agar pencernaan kita sehat. Sauerkraut membantu mengusir bakteri jahat dari usus sehingga meningkatkan fungsi pencernaanmu. Telur yang kamu santap saat sarapan sebenarnya merupakan makanan super. Telur mengandung banyak vitamin dan mineral, tapi yang paling sehat adalah telur rebus. Telur rebus mengandung lebih banyak protein dan rendah kalori daripada telur goreng maupun orak-arik. Kalau kamu makan nasi, pilih nasi merah. Saat nasi putih dimasak, kulitnya terkelupas dan bulir berasnya terbuka. Sayangnya, vitamin B dan vitamin lainnya juga terbuang hingga 80%. Selain itu, beras merah mengandung lebih banyak serat yang membuat kita kenyang. Sarden penuh dengan nutrien. Ikan ini mengandung banyak kalsium dan protein, tapi kalorinya sedikit. Harus ada protein kan untuk menjaga massa otot dan memacu pertumbuhan otot? Kalau kamu mau membuat ototmu tetap terbentuk, jangan lupa makan sarden. Aliran darahmu juga akan lebih lancar dengan mengonsumsinya. Ikan kecil lain yang juga sangat menyehatkan adalah teri. Ikan ini mengandung protein, kalsium, dan asam lemak omega 3, sama seperti ikan besar. Hei, pesan pizza teri lain kali! Coba ganti teh hitam atau kopi harianmu dengan rooibos selama beberapa minggu. Rooibos adalah tanaman yang digunakan untuk membuat teh merah. Beberapa penelitian mengemukakan, teh ini bisa membuat jantung jadi sehat, kuat, dan ginjal jadi sehat. Rooibos juga bisa jadi alternatif kalau kamu punya reaksi buruk terhadap kafein, karena teh merah tidak mengandung kafein. Plusnya lagi, kalorinya 0. Nah, kalau kamu lagi diet, cobain deh. Kalau kamu masih menghindari daging unggas merah, coba deh pikir-pikir lagi. Daging putih bisa dipastikan jadi pilihan yang sehat, jelas lah ya. Tapi bagian gelapnya mengandung hormon yang merangsang pencernaan lemak dan protein. Daging kaki ayam atau kalkun juga kaya akan asam aminotaurin. Senyawa ini diperlukan untuk menjaga metabolisme dan pencernaan yang sehat. Oat juga mengandung berbagai vitamin, ya jelaslah. Oat juga efektif menurunkan berat badan. Kaya akan serat yang membuatmu bertenaga dan kenyang. Dari biji padi-padian lain, oat mengandung lebih banyak protein dan lemak. Jadi kesimpulannya, oatmeal termasuk salah satu sarapan tersehat yang bisa kamu makan. Cara membuatnya juga cepat dan mudah. Kamu pernah makan sushi kan? Kalau pernah, pasti kamu tahu sushi itu dibungkus oleh lapisan licin warna hijau yang juga dikenal sebagai rumput laut.
Rumput laut super populer dalam hidangan Asia, tapi orang di belahan dunia lain masih jarang memakannya. Aku punya beberapa fakta yang bisa mendorongmu untuk menyertakan rumput laut ke dalam menu makananmu. Nomor 1, rumput laut baik untuk kesehatan usus. 75% berat kering rumput laut adalah serat murni. Dan jumlah ini lebih banyak dari yang terkandung dalam kebanyakan buah dan sayuran. Serat membantu pencernaanmu mencegah sembelit dan membuatmu merasa kenyang lebih lama. Sementara itu, alginat yang terkandung dalam rumput laut coklat memperkuat lendir usus yang menutupi dinding usus. Selain itu, rumput laut mengandung gula khusus yang membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang menyehatkan sel-sel pelapis usus. Kedua, rumput laut bisa membantumu menurunkan berat badan. Karena sangat kaya serat, mengonsumsi rumput laut membawa manfaat bagi kalian yang mencoba memangkas berat badan. Seperti yang tadi kubahas, serat memperlambat pencernaan makanan sehingga kamu akan kenyang lebih lama. Alhasil, asupan kalorimu berkurang. Selain itu, fukosantin, pigmen di dalam rumput laut coklat, bisa mengurangi lemak tubuh. Dalam penelitian pada tahun 2014 di Universitas Newcastle, partisipan memakan roti dengan tambahan rumput laut dan roti itu terbukti menurunkan sepertiga penyerapan lemak mereka. Ketiga, rumput laut melindungi sel-sel tubuhmu. Seperti yang mungkin kamu tahu, radikal bebas berdampak buruk bagi kesehatan karena merusak sel, menyebabkan penyakit, dan mempercepat penuaan. Rumput laut bukan hanya mengandung vitamin antioksidan A, C, dan E, tapi juga flavonoid dan karotenoid yang diketahui bisa melindungi tubuh dari radikal bebas. Misalnya, fukosantin yang tadi kita bahas, yang adalah karotenoid, melindungi membran sel lebih baik daripada vitamin A dan bekerja 13 kali lebih baik sebagai antioksidan dibanding vitamin E. 4. Rumput laut memberimu banyak vitamin dan mineral. Rumput laut kaya akan zat besi, tembaga, riboflavin, dan banyak mineral bermanfaat lainnya. Bukan cuma itu, protein yang ditemukan dalam spirulina dan chlorella, jenis rumput laut yang akan aku bahas sebentar lagi, memiliki semua asam amino esensial. Selain itu, ada juga lemak omega 3 dan vitamin B12 di dalam rumput laut. Jadi, kamu bisa mendapatkan nutrisi yang jauh lebih bermanfaat hanya dengan menaburkannya sedikit ke makananmu. 5. Rumput laut menyeimbangkan hormonmu. Rumput laut sangat unik karena bisa menyerap banyak yodium dari laut. Dan tanpa nutrisi ini, kelenjar tiroidmu tak akan bisa menghasilkan hormon tertentu. Hormon-hormon ini sangat penting untuk mengontrol pertumbuhan, menjaga tingkat energi, dan memperbaiki sel-sel tubuh rusak. Jika tubuhmu tidak cukup memproduksinya, kamu mungkin mengalami perubahan berat badan, kelelahan terus-menerus, atau leher bengkak. 6. Membuat jantungmu lebih kuat. Kolesterol tinggi adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung. Untungnya, rumput laut bisa mengurangi levelnya. Selain itu, ada karbohidrat bernama fukan di dalam rumput laut yang mencegah pembekuan darah berlebihan, salah satu biang penyakit jantung. Penelitian bahkan menemukan bahwa fukan sama efektifnya dengan pengencer darah. 7. Menjaga kadar gula darahmu tetap terkendali. Mari kita bahas tentang pigmen fukosantin tadi sekali lagi. Ilmuwan Jepang menemukan bahwa pigmen ini bisa meningkatkan kontrol gula darah. Zat ini ternyata sangat bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki resistensi insulin genetik dan lebih berpotensi bermasalah dengan gula darah tinggi. Bukti lain menandakan bahwa zat di dalam rumput laut yang bernama alginat menurunkan penyerapan gula ke dalam aliran darah. 8. Dapat membuat rambutmu lebih baik. Rumput laut mengandung kolagen yang bertanggung jawab untuk pemulihan rambut dan bahkan ketebalannya. Selain itu, vitamin A dan C serta zinc yang terdapat pada beberapa jenis rumput laut dapat membantu rambutmu tumbuh lebih cepat. Kamu tahu makanan lain yang bisa membantu pertumbuhan rambut? Tulis di kolom komentar ya! 9. Membantumu makan lebih sehat. Mari kita akui, mengganti burger atau kentang goreng dengan rumput laut kedengarannya super aneh. Rumput laut jauh lebih enak jika ditemani sayuran rebus, tofu, salad, atau hidangan tumis. Jadi, dengan menambahkan rumput laut ke makananmu, kamu hanya perlu memilih makanan yang akan disyukuri tubuhmu. Sekarang, aku jamin kamu sudah tidak sabar mau cepat-cepat ke supermarket dan mengisi penuh kulkasmu dengan rumput laut. Tapi sebelumnya, jangan lupa, apapun yang berlebihan juga tidak baik dan rumput laut tidak terkecuali.
Seperti yang kamu tahu, rumput laut mengandung yodium tinggi, tapi asupan harian mineral ini tidak boleh lebih dari 1,1 gram untuk orang dewasa. Jika tubuhmu kebanyakan yodium, kelenjar tiroidmu mungkin membesar. Selain itu, yodium berlebih dapat menyebabkan muntah, mual, diare, dan bahkan masalah kulit. Jika kamu sedang mengonsumsi obat pengencer darah, kamu harus menghindari jenis rumput laut yang kaya vitamin K. Vitamin ini bisa menurunkan efektivitas obatmu. Jika punya masalah ginjal, kamu mungkin akan mengalami mual dan lemas karena kadar kalium yang tinggi pada rumput laut tidak bisa dikeluarkan dari tubuh secara alami. Sebaiknya, berkonsultasilah dengan doktermu sebelum menambahkan rumput laut ke dalam menu rutin harianmu untuk memastikan tubuhmu bisa menerimanya. Dokter akan menyampaikan berapa banyak rumput laut yang bisa kamu konsumsi setiap hari tanpa menimbulkan efek samping. Nah, akhirnya, mari bahas berbagai jenis rumput laut. Ada 7 varietas rumput laut umum yang bisa dimakan. Ogonori. Jenis ini juga disebut lumut laut. Warnanya ungu tua dan biasanya diawetkan atau digunakan dalam salad. Bahan ini juga populer di Karibia dan Hawaii. Di sana, ogonori dipakai dalam poke bowl. Selain itu, ogonori digunakan untuk produksi agar-agar yang pasti sudah kamu kenal sejak kecil. Kamu bisa membeli ogonori dalam potongan kering atau bentuk bubuk dan membuat jelly, puding, atau kustar. Kombu, rumput laut coklat yang satu ini dijual dalam potongan lebar kering. Orang Jepang menggunakannya sebagai bumbu sushi dan bahan utama kaldu bening tapi beraroma nikmat bernama dashi. Jika menemukannya dalam bentuk bubuk, maka kamu bisa membuat secangkir teh Jepang yang lagi tren itu, alias kombucha. Nori, jenis yang paling mudah dikenali ini biasanya dicetak menjadi lembaran kering tipis berwarna hijau tua atau hitam. Nori digunakan untuk membuat sushi gulung atau sebagai camilan. Lembaran nori kering atau panggang bisa dengan mudah melunak dan melembek karena kelembapan di sekitarnya. Oleh karena itu, simpanlah norimu dalam wadah kedap udara. Wakame. Rumput laut ini agak manis dan teksturnya lembut sehingga sangat cocok untuk salad. Wakame juga salah satu bahan utama sup miso. Wakame biasanya dijual dalam bentuk kering dan diasinkan dalam kemasan kedap udara. Tapi ingat, ukuran wakame akan jauh membesar ketika dimasak. Dan jika terlalu matang, teksturnya akan berlendir. Dalse. Rumput laut yang satu ini mirip sekali dengan kubis merah dan lumayan unik karena rasanya seperti daging asap. Dalse pertama kali ditanam oleh para peneliti di Universitas Negeri Oregon pada tahun 2015. Sejak itu, sejumlah pertanian kecil berhasil membudidayakannya. Rumput laut ini tidak hanya terasa seperti daging saat dimasak, tapi kandungan gizinya juga 2 kali lipat kale. Biasanya, dalse berbentuk kering atau daun utuh dan terkadang dalam bentuk bubuk atau bumbu campuran. Selada laut. Hijau tua dan berdaun lebat sangat cocok dalam bentuk mentah untuk sup dan salad. Tapi kalau kamu mau memasaknya, jangan sampai berlebihan atau rasanya malah akan agak pahit. Cara termudah agar hidangan favoritmu lebih menarik adalah dengan menaburkan potongan daun selada laut di atasnya. Umi budo, atau juga dikenal dengan anggur laut, dan salah satu dari sedikit jenis rumput laut yang dijual segar. Umi budo berbentuk batang panjang dengan sejumlah daun kecil mirip gelembung. Saat dimakan, gelembung ini pecah di mulutmu seperti kaviar. Sekarang pasti kamu punya satu pertanyaan, bagaimana cara menambahkannya ke hidangan biasa di rumah? Nah, aku punya beberapa resep super mudah untuk membantumu. Mayo rumput laut. Cukup tambahkan bubuk rumput laut ke mayo biasa dan aduk rata. Sekarang ada alternatif yang lebih sehat untuk olesan dan cocolan makananmu. Rasanya pas untuk sandwich atau dengan keripik. Smoothie rumput laut. Kamu butuh 1 sendok makan wakame kering, 1 sendok makan flaxseed, 1 pisang beku potong halus, 1 apel potong halus, dan secangkir susu almond. Kamu juga bisa menambahkan beberapa sendok bubuk protein vanila. Blender semua bahan ini dan selamat menikmati. Oatmeal dengan rumput laut. Ambil wajan dan panaskan mentega. Lalu tambahkan oat dan masak sampai keemasan. Setelah itu, tambahkan 2 gelas air dan tutup wajanmu. Saat airnya mendidih, kecilkan apinya dan masak selama 10-15 menit sampai oatnya empuk. Kalau sudah matang, tuangi sedikit kecap asin, minyak wijen, biji wijen, daun bawang cincang, dan peterseli. Terakhir, remukan selembar nori panggang di atas hidanganmu. Sip, sekarang aku lapar nih. Ke dapur yuk!
Tomat sangat bagus untuk salad dan juga wajah. Sungguh, tomat bisa menenangkan kulit, mengeksfoliasi, bahkan membantu menyembuhkan luka bakar ringan dan sedang. Selain itu, berkat kandungan vitamin C yang sangat tinggi, tomat memiliki sifat anti penuaan. Menempelkan es batu dari tomat setiap hari membantu mengencangkan kulit dan membuat pori-pori tampak lebih kecil. Hei, lalu kamu bisa membuat saus dengan itu. Bercanda. Rambut wajah bisa terlihat jelek dan sangat sakit saat dihilangkan, tapi tomat bisa membantu di sini. Alih-alih menggunakan pinset, coba campuran ini. Campurkan 2 sendok makan puree tomat, 2 sendok makan tepung beras, dan 1 sendok makan madu. Oleskan adonan itu pada rambut wajah, tunggu hingga mengeras lalu gosok. Ini juga membantu memutihkan kulit. Tomat juga penyelamat kulit terbakar. Gosok area yang terbakar sinar matahari dengan tomat dan madu, diamkan 15-20 menit, lalu bilas. Kedua bahan ini kaya antioksidan dan memiliki sifat antibakteri. Itu yang dibutuhkan kulit rusak. Scrub bibir seringkali dijual dalam kemasan kecil yang harganya terlalu mahal. Jadi, cobalah buat scrub sendiri dari 1 sendok makan gula tumbuk, setengah sendok makan lemon, dan setengah sendok makan madu. Aduk untuk mendapatkan kekentalan merata. Gosokkan dengan lembut ke bibir, dan voila, semua lipstik akan cocok untukmu sekarang. Dan sisanya bisa kamu tambahkan ke es teh. Jika alergi madu, kamu bisa menggunakan minyak zaitun sebagai gantinya. Kamu juga bisa mengganti gula coklat dengan oatmeal jika ingin eksfoliasi lebih lembut. Tambahkan beberapa tetes minyak esensial lavender untuk efek antibakterinya. Tambahan bagus lainnya adalah minyak almond untuk nutrisi ekstra dan bubuk akar bit jika ingin memberi warna merah muda pada bibir. Minyak lavender juga bagus untuk rambut, bahkan dapat membantu mencegah kerontokan rambut musiman. Tambahkan beberapa tetes minyak lavender ke sampo atau kondisioner dan kamu akan langsung melihat perbedaannya. Tapi jangan langsung menambahkan minyak ke botol, minyaknya akan terpisah. Dan jangan menggosoknya langsung ke kulit kepala. Campurkan sampo dan minyak di telapak tangan. Minyak tea tree dapat ditambahkan ke sampo untuk menghilangkan ketombe secara alami. Bahkan ada beberapa solusi di sini. Kamu juga bisa mencoba mencampurkan sari lidah buaya dan vitamin E cair, lalu oleskan langsung ke akar rambut. Diamkan sekitar 1 jam, lalu keramas seperti biasa. Kunyit sangat bagus untuk masker wajah alami. Ini juga bisa dikombinasikan dengan yogurt atau susu. Kunyit sebenarnya bagus untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu. Kunyit dapat membantu menghilangkan bekas luka, terutama bekas jerawat. Mint dan lemon cocok dengan teh, tapi pori-pori terbuka tidak terlalu menyukainya. Campur bubuk mint dan air lemon untuk membuat adonan. Oleskan ke area pori-pori yang tampak terbuka, diamkan sekitar 20 menit dan selesai. Pisang tumbuk dapat memberikan efek ajaib pada tumit pecah-pecah. Oleskan 1 pisang ke tumit dan diamkan sekitar 10 menit. Cara lain untuk menghaluskan tumit adalah dengan merendamnya dalam obat kumur. Tuang obat kumur ke bak, lalu rendam kaki sekitar 45 menit. Bilas dengan air hangat. Kakimu juga tidak akan bau mulut lagi. Jangan buang kulit pisang. Kulit pisang sangat bagus untuk eksfoliasi dan membuka pori-pori tersumbat. Gosokkan saja sisi berdaging dari kulitnya langsung ke kulitmu. Biarkan residunya di wajahmu sekitar 10 menit, lalu bilas dengan air hangat. Lihat, kini kulitmu bersih. Kekurangan vitamin C, paparan sinar matahari berlebih, kekeringan, dan terutama kurang tidur dapat menimbulkan lingkaran hitam di bawah mata. Tentu, kamu bisa menyembunyikannya dengan concealer, tapi gliserin, air mawar, dan air lemon dapat membantu menghilangkannya. Campurkan 2 sendok makan gliserin, 1 sendok makan air mawar, dan 1 sendok air lemon, lalu oleskan tepat di bawah mata dengan kapas. Pijat area itu selama beberapa menit dan diamkan semalaman. Cuci bersih di pagi hari. Jika warna rambut alamimu terang, tapi kamu ingin membuatnya lebih terang lagi, tak perlu melakukan bleaching. Madu dan kayu manis bisa menghasilkan keajaiban.
Madu mengandung hidrogen peroksida dan kayu manis ampuh untuk mengaktifkannya. Rambutmu tak akan berwarna pirang platinum, tapi campuran ini masih bisa membuat rambut sekitar 2 tingkat lebih terang. Namun, jika kamu ingin mendapatkan warna rambut yang lebih kaya dan lebih gelap, coba masker kopi. Oleskan kopi hitam yang baru diseduh langsung ke rambut. Jangan lupa tunggu sampai dingin dulu, atau bisa dicampur dengan kondisioner rambut favoritmu. Kakao juga bagus untuk menggelapkan rambut. Isi sekitar setengah botol sampo dengan kakao. Warna rambut akan menjadi lebih gelap, juga wangi. Ini juga sangat menutrisi dan membuat rambut tumbuh lebih cepat. Kentang dapat membantu meringankan bintik hitam bekas jerawat. Kupas dan haluskan kentang, lalu peras airnya. Oleskan airnya dengan korek kuping ke bintik hitam yang ingin kamu hilangkan. Diamkan sekitar 15 menit hingga 20 menit, lalu bersihkan dengan air dingin. Lakukan 2 kali seminggu. Kamu akan melihat bintik-bintik itu memudar secara bertahap. Labu air adalah bahan lain yang bisa kamu makan dan gunakan sebagai obat kulit alami. Pilihan terbaik adalah membuat es batu dari labu air. Kupas labu air, parut dan peras airnya. Kamu juga bisa menambahkan air mawar. Tuang campuran itu ke cetakan es batu, bekukan, dan gunakan kapanpun kamu ingin menyegarkan kulit. Zinc yang dikandungnya membantu menghilangkan jerawat, sementara antioksidan dan vitamin C merawat kerutan. Waxing mungkin saja mahal, jadi buat sendiri saja dengan gula. Campur 1 cangkir gula, 1/4 air, dan 3 sendok makan air lemon. Aduk rata, lalu panaskan sekitar 10 menit. Saat adonan berubah coklat, kamu bisa tambahkan 1 sendok makan gliserin jika ingin mendapatkan efek melembabkan, tapi itu opsional. Hentikan pemanasan sampai konsistensinya sedikit lebih kental dari madu. Kamu harus melakukan uji alergi dulu. Komedo terbuka bisa dengan mudah dipencet, tapi sulit memencet komedo tertutup. Beberapa tetes minyak tea tree yang dilarutkan dalam air akan bekerja lebih ampuh. Campur 2-3 tetes minyak esensial dengan 1/4 cangkir air. Oleskan ke komedo tertutup selama 15 menit untuk menghilangkannya secara bertahap. Ini juga cukup ampuh untuk jerawat biasa. Kamu bisa membuat kosmetik sendiri di rumah, termasuk alas bedak. Kamu hanya butuh 1/4 cangkir tepung Garut untuk pengental, sedikit bubuk kakao untuk mendapatkan warna yang tepat, sedikit kayu manis dan jahe bubuk sekitar 1/4 sendok makan, dan sekitar 2 sendok makan tanah liat kaolin yang bisa kamu beli di toko obat. Simpan di tempat kering di mangkuk non-logam. Ini bagus untuk kulit sensitif, tapi lakukan uji alergi sebelum menggunakannya. Gula coklat dan minyak kelapa adalah bahan bagus untuk mencerahkan ketiak. Sebelum mandi, oleskan beberapa tetes minyak kelapa ke area ketiak. Lalu pijat dengan gula coklat dan bilas. Ini juga memiliki efek eksfoliasi yang bagus. Teh kamomil sangat ampuh jika kamu ingin menenangkan diri, tapi juga bagus untuk mengobati luka. Ini memiliki efek antibakteri dan antiinflamasi. Teh ini juga dapat membantu menghilangkan ketombe jika kamu membilas rambut menggunakannya setelah keramas secara teratur. Selain itu, teh kamomil mengurangi bengkak di sekitar mata saat dioleskan dengan kapas. Terung kaya antioksidan dan dapat membantu mengencangkan kulit. Kupas dan parut terung, lalu peras sarinya dan tambahkan ke masker alami favoritmu. Ini juga dapat menggantikan air mawar atau jus labu air jika tidak ada. Kamu bisa mencoba membuat es batu terung untuk menyegarkan diri di pagi hari. Campuran kopi bubuk, bubuk kakao, minyak kelapa, dan madu adalah minuman segar, tapi sangat bagus sebagai pewarna alis. Sikat alis dan aplikasikan secara merata pada alis. Diamkan 10 hingga 15 menit. Efeknya tidak akan awet, tapi ini alami, melembabkan, dan menutrisi kulit. Aromanya juga sangat harum. Punya alis yang harum itu bagus kan?
Menurut praktik akupuntur Tionghoa, ujung saraf di kulit kepala terhubung dengan saraf di jari. Jadi setiap kali kamu menggosokkan kuku, hal ini merangsang pertumbuhan rambut karena membantu meningkatkan aliran darah. Menggosokkan kuku membantu menghentikan rontok juga. Mungkin butuh 3-6 bulan agar hasilnya terlihat, tapi intinya lakukan secara rutin. Mengejutkannya, hal sederhana ini bahkan bisa mencegah kemunculan uban di usia muda berkat peningkatan aliran darah. Perubahan positif lain yang mungkin kamu sadari jika menggosokkan kuku setiap hari adalah folikel yang sudah tidak aktif hidup kembali. Jangan harap terjadi perubahan langsung setelah kamu mulai menggosok kuku. Ini proses yang lama, sampai 9 bulan, tapi hasilnya sepadan. Begini caranya. Pertama-tama, bentuk setengah kepalan tangan, ibu jari harus berada di luar. Setelah kuku bersentuhan, gosokkan dengan kencang selama 5-10 menit. Ini disebut balayam yoga dan ini ampuh jika dilakukan dengan benar. Jika kamu suka yoga, coba deh asana yang membantu pertumbuhan rambut juga. Mungkin yang terbaik adalah standing forward bend. Berdiri tegak, pastikan kakimu berdekatan, tarik napas, dan selagi membuang napas, membungkuk dan angkat tanganmu. Idealnya, jari harus menyentuh lantai, tapi orang yang baru melakukan ini mungkin tidak bisa menyentuhnya. Nggak apa-apa, semakin sering berlatih, semakin lentur tubuhmu. Jika bisa, letakkan tangan di belakang tumit, bernapas normal, dan tahan asana ini. Serius, saat kamu siap menaikkan tubuh, tarik napas dan lakukan perlahan. Jangan lupa pemanasan sebelum mencoba asana ini ya. Mountain pose bisa menjadi awal yang bagus untuk yoga. Ini juga membantu menguatkan rambutmu. Rahasianya, rapatkan jari kaki dan lengan harus sejajar dengan torso. Jangan lupa bernapas normal, tarik napas saat memanjangkan tubuh, dan buang napas saat tulang belikat kembali normal. Meskipun cukup sederhana, ini melibatkan otot utama dan membantu sistem pencernaan yang membawa nutrien pada rambut. Pencernaan buruk dan stres memicu kerontokan parah. Diamond pose membantu meredakan stres dan menyehatkan usus. Untuk mencobanya, duduk lurus di lantai dan regangkan kaki. Pastikan tumit rapat, letakkan telapak tangan di samping dan menghadap lantai. Kaki harus dilipat sekarang, lalu letakkan tangan di paha. Rileks dan tarik napas dalam-dalam. Saat kamu siap menyelesaikan asana ini, kembali ke posisi awal dan luruskan kakimu. Omong-omong, ini satu-satunya asana yang bisa dilakukan setelah makan loh. Satu lagi asana yang membantu darah bersirkulasi langsung ke kulit kepala yang disebut raised leg pose. Ini sangat mudah, berbaring di lantai dan letakkan telapak tangan di lantai, luruskan tangan di samping tubuh. Luruskan tubuh, lalu perlahan angkat kakimu. Sudut idealnya sekitar 45-60 derajat. Menahannya seperti ini mungkin cukup sulit, tapi kamu harus mencobanya setidaknya 1 menit. Sirkulasi darah penting untuk kulit kepala karena akan memberi nutrisi. Jika ternutrisi, rambut tumbuh cepat dan kamu tidak pernah mengalami rambut kering. Yoga itu bagus, tapi ada lebih banyak cara untuk membantu rambut tumbuh alami. Minyak lavender bagus untuk rambut. Ini bahkan bisa membantumu saat kesulitan menghadapi kerontokan musiman. Tambahkan beberapa tetes minyak lavender pada sampo atau conditioner dan kamu akan melihat perbedaannya. Jangan teteskan minyak langsung ke botol ya. Kemungkinan besar minyaknya akan terpisah. Dan jangan pernah gosokkan langsung ke kulit kepala. Campurkan sampo dan minyak di telapak tanganmu. Teh kamomil juga bisa membantu masalah kerontokan jika kamu membilas rambutmu dengan teh kamomil setelah keramas biasa. Ini juga bisa mengurangi bengkak di mata saat diaplikasikan pada kapas. Teh kamomil juga bagus untuk orang yang ingin tenang dan bahkan membantu menyembuhkan luka cakar jika kucingmu terlalu agresif bermain denganmu. Ini berkat kandungan antibakteri dan antiinflamasinya. Jangan remehkan scrub kulit kepala karena itu sangat membantu sirkulasi darah. Kebanyakan scrub yang bisa dibeli di toko dibuat dengan garam, tapi kadang-kadang scrub tersebut cukup keras untuk kulit sensitif. Coba deh buat scrub sendiri dengan mencampur 2 sendok makan gula, 1 sendok makan minyak kelapa, dan 1 sendok teh cuka. Idealnya sih pakai cuka apel. Lebih bagus jika kamu tambahkan beberapa tetes minyak esensial seperti lavender, rosemary, jeruk, dan pastikan kamu tidak alergi ya. Jadi sebaiknya kamu tes alergi dulu. Aplikasikan campuran ini di kulit kepalamu dan pijat selama beberapa menit. Lalu, keramas seperti biasa. Gunakan cara ini 1 atau 2 minggu sekali. Minyak kelapa juga bisa sangat membantu untuk rambut patah dan bercabang. Jika kamu merasa sudah lama tidak potong rambut, tapi rambutmu tidak bertambah panjang, artinya ujung rambutmu patah.
Minyak kelapa tidak hanya mencegah rambut patah, tapi juga melembabkan dan menghaluskan semua jenis rambut. Bahan alami lain adalah lidah buaya. Ini sangat berguna bukan hanya untuk rambut, tapi untuk kulit juga. Lidah buaya bisa menenangkan dan membantu menghentikan kerontokan. Kamu hanya perlu mengaplikasikan gel lidah buaya ke rambut dan kulit kepala, lalu diamkan beberapa menit. Penutup kepala sederhana bisa membuat rambutmu sangat indah. Kamu hanya perlu memakainya dan mendiamkannya semalaman atau setidaknya selama beberapa jam. Panas akan terkumpul di dalam semacam rumah kaca di kepalamu. Hal itu meningkatkan produksi sebum. Kamu harus keramas keesokan paginya, tapi itu sepadan karena sebum sangat menutrisi rambut. Tapi panas tidak selalu bagus untuk rambut loh. Beristirahatlah dari pengering rambut sesekali dan pilih mengeringkan rambut secara alami. Memang lebih lama dan hasilnya mungkin tidak sebagus saat kamu menata rambutmu dengan pengering rambut atau catokan, tapi rambut butuh istirahat sesekali. Cara tidur juga sangat berpengaruh. Kalau kamu punya bantal yang super nyaman, pastikan kamu sering mengganti sarungnya. Sarung bantal menjadi tempat kuman dan itu bisa membahayakan kulit dan rambut. Kamu juga mungkin ingin mencoba sarung bantal sutra. Sarung bantal seperti ini tidak meregangkan rambut dan kulit karena jika dibandingkan dengan katun, sutra kurang menyerap kelembapan. Jika menyisir rambut kering adalah rutinitas pagimu, coba deh tidur tanpa bantal demi rambutmu. Kita semua membolak-balikan badan pada malam hari kan? Setiap kamu berguling di kasur dan bermimpi buruk atau mencoba tidur, kamu menggosokkan rambut ke sarung bantal dan ini yang menyebabkan rambut patah. Satu lagi hal yang harus kamu hindari adalah tidur saat rambut basah. Ini bukan hanya merusak rambut dan membuatnya sangat kusut, tapi juga tidak higienis. Setiap kamu keramas, pijat kulit kepalamu dengan keras, nggak rumit kok. Hanya gosokkan jari ke kulit kepala dalam gerakan memutar. Semakin lama kamu menggosok kulit kepala di bawah pancuran, semakin bagus. Bukan hanya pijatan yang penting, tapi juga cara membilas sampo. Jika rambutmu cepat sekali berminyak, mungkin artinya kamu tidak membilas rambut setelah menggunakan sampo atau conditioner. Biotin penting untuk pertumbuhan rambut, namun tidak perlu membeli suplemen, cukup sesuaikan pola makanmu. Jika kamu tambahkan telur, serelia utuh, susu, kacang, dan protein rendah lemak seperti daging pada menu makananmu, itu sudah sangat cukup. Ingat, sangat sedikit orang yang bisa mencerna susu. Ada enzim spesial di tubuh yang mengurai gula dalam susu. Enzim ini hilang pada banyak orang dewasa, gulanya disebut laktosa, jadi orang dewasa yang tak bisa mencernanya mengalami yang disebut intoleransi laktosa. Sekitar 68% populasi dunia tidak bisa mencerna susu. Kaldu tulang adalah sumber vitamin yang bagus untuk rambut dan kulit. Kaldu tulang dipenuhi dengan kolagen dan biotin. Selain itu, menurut pengobatan Tionghoa, ginjal menentukan rambut dan kaldu tulang bisa membantu menjaga ginjal tetap kuat dan sehat. Tinggal di tempat beriklim panas atau dingin. Jika kamu ingin punya rambut cantik, kamu wajib punya topi. Pada musim dingin, suhu minus merusak folikel, jadi rambutmu bisa mulai rontok secara tak sengaja. Paparan sinar matahari langsung juga tidak bagus karena matahari membuat kering rambut dan kulit kepala. Jadi, pakai topimu. Rebahan di kasur empuk pasti enak banget nih. Kamu punya rutinitas khusus sebelum tidur nggak? Kalau rambutmu panjang, mungkin kamu terbiasa mengikatnya kan? Kebiasaan ini ternyata nggak baik untuk rambutmu loh. Ada yang beranggapan rambut yang dikuncir saat tidur bisa mencegahnya dari kusut dan kerusakan. Hal ini justru bisa memicu rambut rontok atau bahkan menyebabkan kondisi kesehatan bernama traksi alopecia. Gejala awalnya berupa benjolan kecil di kulit kepala yang kelihatan seperti jerawat. Kalau kondisi ini kamu biarkan dengan terus-terusan menguncir rambut, kemungkinan besar rambutmu akan semakin rontok. Penderita traksi alopecia juga bisa mengalami gatal-gatal, bercak merah di kulit kepala, dan kulit kepala bersisik. Untungnya, semua efek negatif ini bisa dihilangkan dengan stop menguncir rambut sebelum tidur. Dengan begini, proses pertumbuhannya bisa lebih optimal. Tapi ada juga hal-hal lain yang perlu kamu hindari selain menguncir rambut. Menggelung, mengepang ketat, atau memakai roll rambut sebelum tidur juga bisa merusak rambut indahmu. Jadi sebaiknya, gerai rambutmu aja ya. Rambutmu juga perlu rileks di malam hari setelah seharian kamu tata kan? Supaya rambutmu nggak menutupi wajah saat tidur, pakai aja syal sutra atau satin. Kamu juga bisa memakai topi tidur. Dengan begini, rambutmu nggak akan kusut dan gampang patah. Tapi ternyata,
Nggak cuma menguncir rambut sebelum tidur loh yang bisa berdampak negatif pada tubuh dan kualitas tidurmu. Ada sejumlah kebiasaan sepele yang ternyata bisa membahayakan kesehatanmu. Dan aku punya daftarnya. Simak terus videonya sampai habis ya. Tidur dengan perut lapar. Kalau kamu lagi ikut program diet sampai nggak boleh makan di jam-jam tertentu, bisa-bisa kamu malah akan menyiksa diri. Tidur dalam keadaan kenyang memang kurang baik. Tapi kalau perutmu kosong, efeknya malah lebih parah. Jadi sebaiknya isi perutmu dengan makanan tinggi protein dan serat untuk meningkatkan metabolisme. Dengan begini, berat badanmu akan tetap terjaga. Selain itu, kalau tubuhmu nggak mendapat energi sebelum tidur, kadar insulinnya akan turun. Efek ini bisa membahayakan bagi penderita diabetes. Orang sehat pun bisa bangun tidur dengan kepala pusing atau pening. Tidur tengkurap. Kamu terbiasa tidur dengan posisi tengkurap ya? Coba deh perhatiin ini baik-baik. Tidur tengkurap adalah posisi yang paling buruk. Saat tidur tengkurap, ruas tulang belakang dan punggungmu semakin tegang, sehingga ototmu akan terus berkontraksi selama istirahat. Tulang belakang yang terus tegang begini bisa menyebabkan nyeri dan mati rasa di berbagai bagian tubuh. Tidur tengkurap juga bisa menyebabkan masalah pada leher karena posisinya terus bengkok sepanjang malam. Dokter menyarankan agar kita tidur telentang atau menyamping aja. Membuka medsos. Banyak orang sudah tahu gadget di tempat tidur bisa bikin mereka kurang tidur. Cahaya biru yang terpancar bisa memperlambat produksi melatonin alias hormon tidur. Kalau keseringan menatap layar gadget, matamu juga bisa terganggu. Cahaya biru bisa ngerusak sel pekat cahaya di retina. Matamu akan semakin tegang saat kamu melakukan kebiasaan buruk ini di kegelapan, terutama sebelum tidur. Hal ini juga bisa menyebabkan gangguan penglihatan parsial atau permanen. Nah, sekarang kamu udah tahu kan? Berolahraga. Jadwal padat dan pekerjaan sehari-hari bisa membuatmu nggak punya banyak pilihan. Akibatnya, kamu cuma bisa berolahraga sebelum tidur. Tapi saat kamu berolahraga agar tetap kuat dan ramping, bisa-bisa jerih payahmu ini akan sia-sia. Latihan fisik yang berlebihan akan membuatmu tetap waspada dan sulit tidur. Kalau kamu kurang tidur, tubuhmu akan mengurangi produksi hormon pembentuk otot, lalu membuatnya menyusut. Jadi kalau kamu pengen tubuhmu makin bugar, berolahragalah di pagi hari. Nggak melakukan peregangan. Ingat baik-baik ya, nggak berolahraga sebelum tidur bukan berarti kamu harus menghindari semua aktivitas fisik. Peregangan ringan justru bisa mencegah kram kaki di malam hari. Kejang otot ini bisa sangat menyakitkan dan benar-benar menyiksa. 60% orang dewasa di Amerika Serikat aja udah ngerasain efek buruknya. Meski belum tahu pasti penyebab kram kaki malam hari, para ahli menyarankan peregangan otot secara teratur untuk mengurangi risikonya. Tapi jangan sampai berlebihan juga ya, biar kamu nggak nyeri otot ketika tidur. Menaruh segelas air di dekat tempat tidur. Banyak orang melakukan kebiasaan ini untuk berjaga-jaga. Kalau mereka haus setelah bangun di malam hari, sebagian orang lebih milih minum air putih di pagi hari setelah mereka bangun. Padahal air yang didiamkan semalaman akan terasa kurang enak karena karbon dioksida bercampur dengan air. Sisa airnya juga bisa ditempeli debu atau dihinggapi serangga. Meski hal ini nggak menyebabkan masalah kesehatan, sebaiknya minum air segar atau air botol aja lah. Tidur bareng anabul. Kira-kira kenapa bisa gini ya? Penyebabnya bukan cuma karena bulunya yang nempel di tempat tidur loh. Kalau anabulmu terbiasa menjalani pemeriksaan rutin ke dokter hewan, berarti kamu aman, karena kamu nggak akan berisiko tertular penyakit. Tapi kalau sistem kekebalan tubuhmu kurang prima, kemungkinannya akan bertambah. Kita nggak dianjurkan untuk tidur bareng anabul, apalagi bagi orang tua dan penderita diabetes. Lagi pula, siklus tidur manusia berlainan dengan hewan. Anabul lebih banyak terjaga di malam hari, dan kamu bisa bete di pagi hari kalau ikut-ikutan begadang. Dan parahnya lagi, anjing cenderung menguasai tempat tidur, dan kamu cuma akan disisain sedikit. Anjingku si Pitung juga gitu. Terus aku mengusirnya dari tempat tidurku apa enggak? Enggak lah. Kalau kamu suka tidur bareng hewan peliharaanmu enggak? Tidur saat rambutmu masih basah. Ada yang bilang tidur dengan rambut basah bisa bikin kita sakit. Tapi kamu nggak akan masuk angin kok cuma dengan tidur dalam kondisi begini. Saat basah, rambutmu masih sangat lemah.
Jadi saat tidur, rambutmu akan sering bergesekan dan menimbulkan kerusakan. Selain menyerap air, kain bantal juga menyerap minyak alaminya. Makanya, rambutmu akan kelihatan kusam dan kurang mengkilap saat kamu bangun. Air dan kondisi hangat juga menjadi faktor utama yang dicari bakteri agar bisa beranak pinak di bantalmu sehingga kamu lebih mudah jerawatan. Salah milih sarung bantal. Mukamu bersentuhan dengan sarung bantal lebih lama dari kain lainnya. Makanya, kamu perlu beli sarung bantal berbahan sutra agar wajahmu kelihatan glowing. Sutra dikenal memiliki sifat hipoalergenik alami, serta tahan terhadap jamur dan tungau debu. Udah klop banget tuh kayaknya. Kain ini juga bisa membantu kulitmu menjaga kelembaban alaminya. Produksi sutra memerlukan bahan kimia yang jauh lebih sedikit daripada kain lain di pasaran. Dengan begini, mukamu bisa terhindar dari paparan zat berbahaya. Teksturnya yang halus juga bisa mencegah bahannya cepat kusut. Nggak punya waktu untuk rileks. Tidak meluangkan waktu untuk bersantai. Kita hidup di zaman yang bikin stres, dan banyak dari kita harus menjalankan banyak tugas. Makanya kita perlu belajar rileks dan nyiapin diri secara mental sebelum tidur. Ada banyak masalah kesehatan yang berkaitan dengan kecemasan dan stres. Misalnya, kembung, mengertakkan gigi, sindrom iritasi usus, dan diabetes. Banyak orang juga nggak sempat menikmati me time mereka untuk melepas stres sampai waktu tidur. Kamu bisa mandi air hangat, jalan-jalan di taman, atau bermeditasi untuk meningkatkan kesehatanmu. Gimana? Kamu malah bingung? Ya udah, langsung tidur aja kalau gitu. Kamu tahu kan, lemakmu akan gampang numpuk kalau kamu banyak mengonsumsi makanan berminyak. Jenis makanan ini banyak mengandung kalori kosong dan tinggi gula. Makanya, kamu perlu mengasup makanan yang sesuai biar perutmu tetap kenyang dan lemakmu segera terbakar. Kalau sudah begini, kamu nggak perlu khawatir lagi saat menikmati cheat meal sambil ngemil popcorn. Emangnya bisa gitu? Bisa dong. Kita bahas satu-satu yuk. Paprika ukuran sedang mengandung sekitar 30 kalori dan kamu bisa menyulapnya menjadi lezat plus sehat. Belah paprika jadi 2, masukkan daging cincang dan kuskus, kemudian masukin ke dalam oven. Coba juga resep ini. Iris paprika tipis-tipis, kemudian tumis sampai matang. Kandungan protein pada telur terbilang tinggi dan senyawa ini bisa sangat mengenyangkan. Kamu pasti nggak akan kuat tuh kalau harus memakannya sampai banyak. Protein pencerna bisa mengaktifkan metabolisme kita berkat efek termis makanan. Dengan mengamati efek ini, kita bisa tahu jumlah energi yang diperlukan untuk menyerap, mencerna, dan memproses makanan yang kita konsumsi. Untuk menjalankan fungsinya, efek termis makanan memerlukan sekitar 10% asupan kalori. Jadi kalau asupan kalorimu berkisar di angka 2000 setiap hari, tubuhmu akan ngebakar 200-nya saat kamu makan, kemudian mengubahnya menjadi energi untuk menjalankan proses lain dalam pencernaan. Kalau kamu nambahin bahan lain seperti keju, susu murni, dan gula saat bikin omelet, efeknya akan lain lagi sih. Yang jelas, telur menjadi salah satu sumber protein terbaik yang bisa kita asup. Selanjutnya ada salmon. Sebisa mungkin pilih salmon liar aja ya, jangan yang ternak. Salmon ternak punya tumpukan lemak dan kalori yang lebih banyak, omega 6-nya juga tinggi, dan kebanyakan orang telah mengonsumsinya terlalu banyak. Tapi gimana ngebedainnya ya? Gini caranya. Deketin keduanya dan amati baik-baik, salmon ternak punya garis putih yang lebih tebal karena menumpuk banyak lemak. Dan umumnya salmon bisa sangat mengenyangkan dan tinggi protein. Seledri terdiri dari 95% air. Sayuran ini menjadi salah satu makanan yang paling minim kalori tapi cukup mengenyangkan. Di dalamnya juga terkandung berbagai nutrisi penting seperti kalsium, kalium, dan antioksidan. Antioksidan berfungsi memperlambat kerusakan sel tubuh. Nah, tubuh kita melepas radikal bebas dan molekul tak stabil untuk merespon kondisi lingkungan. Kedua materi ini bisa memicu kerusakan sel, jadi kamu perlu mengasup diet seimbang agar tubuhmu tetap sehat. Kamu bisa nyobain seledri dan cocolan rendah kalori sebagai diet sehatmu. Pakai saus salsa aja sebagai pilihanmu, karena umumnya saus ini cuma mengandung 130 kalori. Kalau kamu mau pakai saus pedas juga bisa kok. Saus ini nggak punya kandungan kalori, jadi cocok banget dipasangin sama makanan tinggi protein seperti tuna, telur, dan ayam. Kamu mau nyoba makanan lain aja? Ya udah, seledri dan cabai juga bisa banget. Cabai mengandung bahan aktif kapsaisin yang bikin sambalmu terasa pedas. Bahan ini bisa mempercepat metabolisme dan membakar banyak kalori dalam waktu singkat.
Sayuran yang satu ini juga termasuk rendah kalori karena sebagian besarnya terdiri dari air. Secangkir bayam cuma mengandung 7 kalori dan sebagian besar kalori ini berasal dari serat tak larut. Jadi saat mengonsumsi bayam, kamu bisa lebih kenyang tanpa perlu mengasup kalori berlebih. Di dalamnya juga terkandung nutrisi penting seperti kalium, magnesium, dan vitamin. Selain gampang diolah karena cepat matang, bayam juga bisa dimakan dalam keadaan mentah, dibikin smoothie juga bisa. 2 sayuran hijau ini bisa membantumu menjaga berat badan ideal, makanya kamu juga perlu mengonsumsi brokoli dan kale. Brokoli punya banyak serat dan bisa membantumu tetap kenyang dalam waktu lama. Kamu bisa mengukusnya dulu atau langsung memakannya dengan hidangan pendamping lezat. Tiap satu cangkir brokoli mengandung 31 kalori, sedangkan kale 33 kalori. Manusia diperkirakan telah makan kale sejak 3000 tahun yang lalu. Catatan dari zaman Romawi awal juga nyebutin soal tanaman berdaun hijau yang kemungkinan besar termasuk kale. Sayuran ini kaya akan vitamin A, C, dan K, tapi cuma tumbuh subur di tempat dingin saat musim dingin dan musim gugur. Jadi sebaiknya simpan kalemu di tempat yang sejuk ya. Nah, kalau kamu suka makan kale dalam kondisi mentah, bikin smoothie kale aja. Dan sebagai alternatif, kamu bisa memanggangnya dengan olesan minyak zaitun. Kamu penyuka kembang kol nggak nih? Kandungan kalorinya termasuk rendah loh, cuma sekitar 27 per cangkir. Jadi, sayuran ini juga bisa jadi alternatif dietmu. Oh, kamu kurang suka dengan sayuran mentah ya? Tenang aja, kamu masih bisa mengukusnya kok. Tambahin sedikit bumbu dan parutan kulit lemon ya, biar rasanya lebih nikmat. Kamu pengennya dipanggang aja? Bisa banget. Kembang kol sangat cocok dijadikan sebagai alternatif hidangan pendamping bersama makanan tinggi karbo seperti nasi dan kentang. Iris kembang kol kecil-kecil, lalu panasin di atas wajan. Atau rebus bentar, kemudian tumbuk sampai agak halus. Kamu bisa nambahin sedikit mentega ke makanan rendah kalori seperti ini, biar kamu tetap bisa menikmati cheat mealmu. Nah, kalau kamu mau bikin pizza rendah karbo, jangan lupa tambahin sayuran ini ya. Rasanya beneran enak loh. Mau nambahin hidangan sup ke dalam dietmu? Kenapa enggak? Sup mengandung sekitar 90% air dan sisanya tergantung jenis sayuran yang kamu pilih. Kamu bisa bikin sup dari sayuran bernutrisi dan makanan tinggi protein seperti ayam atau ikan, daging, jamur, dan tomat. Sup kental akan membuatmu lebih kenyang dan dengan begini kamu akan mengurangi porsi makanan yang lumayan berat ini. Zucchini juga bisa menjadi alternatif dietmu. Sayuran ini termasuk rendah kalori dan bisa diolah dalam berbagai cara. Bisa dibikin jadi pasta, mie zucchini, zucchini panggang, dan masih banyak lagi. Makanan ini juga bisa menggantikan pasta, apalagi kalau bentuknya spiral tipis-tipis. Kelihatan mirip banget kayak pasta. Zucchini yang lebih berasa biasanya berukuran kecil sampai sedang. Kebanyakan orang memang menganggapnya sebagai sayuran, tapi zucchini berasal dari biji yang tumbuh dari bunga. Jadi sebetulnya zucchini termasuk buah. Alpukat adalah makanan yang banyak mengandung nutrisi dan bisa ditambahin ke berbagai hidangan. Buah ini punya segudang lemak baik karena hampir 80% kalorinya berasal dari lemak. Tapi udah jelas kan ya kalau alpukat ini buah-buahan bukan sayuran? Saat matang, kulit buahnya semakin gelap dan kalau kamu mau bikin alpukatmu cepat matang, masukin aja ke kantong kertas dengan pisang matang. Gas etilen yang dihasilkan oleh pisang akan bikin buah ini lebih cepat matang. Setelah siap dimakan, kamu bisa nambahin belahan alpukat dengan saus salsa atau taburi irisannya dengan garam laut. Dada ayam termasuk sumber protein paling rendah lemak yang bisa kamu konsumsi sebagai diet loh. Ayam sangat cocok dikombinasikan dengan berbagai sayuran tadi sebagai makanan rendah kalori, jadi bisa membantu memulihkan otot dan menyuplai protein. Snack sehat itu beneran ada loh, contohnya kacang. Makanan ini bisa jadi sumber lemak dan protein sehat sehingga bisa membuatmu kenyang lebih lama. Mending ngemil segenggam kacang pistachio, almond, hazelnut, atau kacang macadamia kan? Daripada terus-terusan makan keripik, kentang goreng, dan junk food lain, biar lebih awet, beli yang masih berkulit aja. Kalau kamu pengen makan snack bernutrisi yang beda dari biasanya, coba aja buah anggur beku. 1 cup aja udah bisa meredakan hasratmu untuk makan yang manis-manis, kadar kalorinya juga rendah. Kalau kamu kurang menyukai anggur, ganti aja dengan pisang beku. Nonton TV sambil ngemil popcorn? It's my dream, not her. My dream, mas. Dan ternyata popcorn juga masuk dalam daftar makanan rendah kalori. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau kebanyakan, tubuhmu malah akan semakin berlemak, apalagi kalau popcornmu banyak mengandung mentega.
Tapi kalau kamu bikin sendiri di rumah tanpa nambahin banyak minyak dan mentega, semua aman kok. Popcorn juga banyak mengandung serat, jadi kamu akan kesulitan mengonsumsinya. Dan pastinya, kebanyakan orang malah milih keripik kentang daripada snack yang lebih sehat seperti popcorn. Satu kemasan yogurt Yunani atau jenis lain yang rendah lemak juga bisa jadi alternatifmu. Makanan ini bisa langsung dikonsumsi atau dipadukan dengan buah, biji rami, atau granola rendah lemak. Semangka punya lebih dari 90% air. Makanan yang banyak mengandung air biasanya rendah kalori dan cukup mengenyangkan, jadi konsumsimu pasti akan terbatas. Kandungan kalori pada secangkir semangka maksimal sebanyak 50 kalori. Buah ini juga ampuh untuk melepas dahaga. Selain banyak airnya, makanan ini juga bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak serta bisa dijadikan sebagai bahan salad. Timun mengandung vitamin A, beta-karotin, dan serat. Iris timun tipis-tipis, lalu taburin sedikit garam. Nah, ini poin pentingnya. Gak apa-apa kok kalau kamu sesekali tergiur dan nyobain makanan favoritmu, asalkan kamu tetap menjalankan diet sehatmu, semuanya aman. Oke, sip! Hei, barusan kamu ngomong apa? Suaranya kurang kedengeran. Aku baru aja ngabisin seloyang pizza nih, makanya kupingku jadi kurang peka. Setelah kita makan banyak, biasanya pendengaran kita memang kurang tajam. Sebagian besar aliran darah diarahkan ke lambung selama proses pencernaan, sehingga suplai ke organ lain jadi berkurang. Kalau kamu mau nonton konser band favoritmu, sebaiknya makan dikit aja ya, biar telingamu tetap tajam. Di atas lambung dan ginjal kiri ada organ mantul yang bisa numbuh lagi setelah diangkat sebagian. Hati kita bisa beregenerasi sendiri dengan membuat sel baru bernama hepatosit. Sel ini mulai membelah setelah hati rusak. Tapi durasi dan jumlah sel yang beregenerasi dipengaruhi oleh tingkat kerusakannya. Menurutmu, lebih parah mana antara nggak tidur dan nggak makan? Ternyata kurang tidur lebih berbahaya loh. Kurang tidur bikin tubuh kita lebih rentan terpapar penyakit. Setelah 24 jam nggak tidur, kamu bisa mengalami gangguan ingatan dan sulit konsentrasi. Nggak tidur 17 jam bikin kamu ngerasa capek, pusing, bad mood, tegang, dan sensian. Wah, jadi pengen tidur lagi nih. Kurang tidur juga bikin reseptor nyeri lebih sensitif dan sekujur tubuhmu jadi lebih pegel-pegel. Oh iya, pendengaranmu juga bakal kena efeknya. Hah? Sedangkan gak makan selama 24 jam, masih bisa bikin kamu tetap normal sebelum perutmu tahu kalau kamu belum makan. Di 8 jam pertama, kamu terus mencerna makanan terakhirmu. Dan beberapa jam setelahnya, kamu mulai menggunakan lemak yang tersimpan sebagai cadangan energi. Gak makan selama lebih dari 24 jam, bikin tubuhmu mulai mencerna protein. Dan kamu akan mulai kehilangan otot. Ingat ya, gak semua air hujan bisa diminum. Air ini kadang mengandung bakteri dan virus berbahaya. Apalagi di tempat-tempat yang sangat berpolusi, air hujannya bisa mengandung zat berbahaya. Tapi sebagian masyarakat masih mengandalkan tetesan hujan sebagai sumber air utama mereka. Memangnya air hujan punya manfaat kesehatan? Kalau menurut penelitian sih enggak. Beberapa zat berbahaya dalam air hujan memang bisa hilang setelah airnya direbus. Tapi sebaiknya cari aman aja lah. Kamu perlu minum air dari sumber yang benar-benar aman dan layak konsumsi. Keringat punya fungsi utama untuk mengatur suhu tubuh dan menambah kelembapan. Misalnya, keringat di telapak tangan yang bikin cengkraman kita lebih kuat. Tapi keringat nggak tiba-tiba muncul di kulit. Di tubuh kita ada sekitar 5 juta pori-pori. Tiap hari kita nginjek 1/4 tulang kita loh. Di dalam tubuh kita ada sekitar 200 ruas tulang dan sekitar 1/4-nya terdapat di area kaki. Karena kita punya 26 tulang di masing-masing kaki, berarti total di kedua kaki ada 52. Air mata kita punya banyak fungsi penting. Misalnya untuk melindungi mata dari infeksi atau ngebersihin debu dan kotoran. Atau bisa juga karena lagi sedih. Ternyata kita ngeluarin banyak banget air mata loh. Bahkan bisa sampai 113 liter setiap tahun. Hampir muat diisin ke 1 bathtub. Jadi terharu. Tekanan darah kita aktif beberapa jam sebelum kita bangun. Karena di pagi hari,
tubuh kita menghasilkan banyak hormon seperti adrenalin dan noradrenalin. Hormon ini bisa ngasih dorongan energi di pagi hari, sekaligus naikin tekanan darah yang biasanya lebih tinggi di jam 6 pagi dan jam 12 siang. Tapi di malam hari, tekanan darah kita turun 20% karena biasanya kita cuma tidur dan nggak ngelakuin aktivitas berat. Darah menyumbang sekitar 10% berat badan kita. Banyak juga ya. Kita emang biasa menganggap berat badan kita sebagian besar terdiri dari otot, cadangan lemak, dan tulang. Tapi sebenarnya gak cuma itu. Pada orang dewasa sehat, tulang menyumbang 15% dari total berat badan. Lalu, sekitar 40-45%-nya berupa otot, 15%-nya cadangan lemak, dan sisanya berupa kulit, tendon, rambut, dan materi lain. Coba deh hitung lagi, totalnya udah 100% kan? Ukuran paru-paru kita nggak sama persis. Salah satu bagiannya lebih gede dan bentuknya juga beda. Paru-paru kanan lebih gede dan lebih berat karena di sebelah kirinya ada jantung. Makanya, paru-paru kiri kita punya lekukan kecil yang biasa disebut cardiac impression. Paru-paru kanan emang lebih besar, tapi agak lebih pendek karena di dekat situ juga ada hati. Hati juga perlu nyender ke paru-paru kan? Kaulah sandaran hati. Beberapa bagian tubuh kita punya ukuran simetris loh. Kamu bisa tahu tinggi badanmu cuma dengan mengukur rentangan tanganmu. Berdasarkan pengukuran ini, para ahli juga bisa bikin teori soal penampilan manusia purba. Rupanya, kita berevolusi jadi lebih simetris agar terlihat sehat dan lebih menarik. Karena kita berjalan dengan dua kaki, fitur tubuh simetris juga ngebantu kita bergerak dengan seimbang tanpa boros energi. Meski indera penciuman manusia nggak begitu tajam, hidung kita bisa mencium sekitar 1 triliun jenis bau. Para saintis masih melakukan riset terkait subjek ini, dan mereka meyakini angkanya bisa bertambah. Beberapa ras anjing memang punya penciuman 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dari kita. Tapi jawara di dunia hewan masih disematkan pada gajah. Mereka punya lebih dari 10.000 jenis gen reseptor penciuman. Kalau manusia dan simpanse cuma berkisar di angka 400. Kamu ngiranya jari kelingking kita paling lemah di antara jari lain kan? Jangan salah, kalau kelingking kita hilang atau cedera, kekuatan seluruh cengkeraman kita bisa turun sampai 33%. Cairan lambung yang terdiri dari asam klorida, kalium klorida, dan natrium klorida ternyata jauh lebih kuat daripada makanan asam seperti lemon, nanas, maupun tomat. pH asam lambung yang sehat berkisar antara 1 sampai 3. Jadi kalau dipikir-pikir, pH-nya cuma sedikit lebih asam dari asam aki. Helaian rambut kita juga kuat loh. Bahkan ada penelitian yang mengamati ketahanannya pada bahan buatan manusia. Rambut yang sehat diperkirakan bisa menahan beban sampai 12 ton. Kekuatannya ini berasal dari protein rambut yang dikenal dengan sebutan keratin. Protein ini juga ada di kuku dan kulit kita. Cuma sekitar sepertiga manusia yang punya penglihatan sempurna. Dan banyak banget di antara kita yang pakai kacamata dan lensa kontak. Jumlahnya sekitar 66%. Selain kondisi mata yang berbeda, penglihatan kita juga memburuk seiring usia. Saat kita masih bayi, ukuran kepala kita 1/4 dari tinggi badan. Dan setelah 25 tahun, kepala kita cuma 1/8-nya. Ukuran kepala nggak berubah setelah kita bertambah tua. Tapi bagian tubuh lainnya tetap berubah, apalagi kaki dan torso. Otak kita mirip banget kayak komputer super kuat. Satu selnya aja bisa memuat 5 kali informasi dari seluruh ensiklopedia Britannica. Bisa keinget semua nggak ya? Itu tadi jumlah data yang bisa ditampung otak. Tapi dalam istilah elektronik, kapasitas penyimpanan otak kita sekitar 2.500 terabyte. The National Archive of Britain yang nyimpen lebih dari 900 tahun sejarah aja cuma ngabisin kapasitas 70 terabyte. Mungkin karena itulah otak kita perlu asupan oksigen paling banyak dibanding organ lain.
yaitu sekitar 20% dari total oksigen yang masuk ke aliran darah. Padahal bobot organ ini cuma 2% dari total berat badan kita. Aktivitas normal dan efek gravitasi bikin tulang rawan di pergelangan kaki, lutut, pinggul, punggung, dan leher kita tertekan. Kalau udah tidur semalaman, tulang rawan kita kembali ke kondisi normal. Umumnya, kita akan 1 cm lebih tinggi di pagi hari daripada di malam hari. Makanya, kita biasa melakukan peregangan setelah bangun pagi. Kamu terjaga, bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Sikat gigi, pasta gigi, siap, kamu nyalain keran. Tunggu, kamu nggak butuh air untuk dapat senyum sempurna. Gosok gigi kering adalah metode gosok gigi manual tanpa memakai air atau pasta gigi. Air bikin bulu sikat lebih lunak, jadi nggak bisa melakukan tugasnya sepenuhnya. Bulu sikat yang lebih kaku lebih baik dalam membersihkan plak dari gigimu. Jadi, pegang sikat gigimu dengan sudut 45 derajat di garis gusi dan lakukan gerakan memutar kecil menyapu gigimu. Iya, gitu aja. Jangan lupa, gosok juga bagian dalam gigi bawah dan atas serta gusimu. Begitu selesai dengan gosok gigi kering, ikuti dengan gosok gigi biasa pakai air dan pasta gigi. Supaya gosok gigi kering bisa maksimal, jangan buru-buru. Beri waktu antara 5-20 menit. Kamu nggak harus menghabiskan seluruh waktu itu di kamar mandi kok. Sambil nonton TV atau baca buku juga boleh. Fokus saja menggosok gigi dan jangan sampai ada yang terlewat. Gosok gigi kering membuat gigimu lebih putih dan lebih sehat karena kamu jadi gosok gigi lebih lama. Rasa mint segar dari pasta gigi memberimu ilusi kalau mulut dan gigimu lebih bersih setelah beberapa detik menggosok. Tanpa pasta gigi, kamu bisa merasakan bakteri dan bagian-bagian mulut yang butuh perhatian khusus. Begitu kamu sudah membersihkan plak, ion-ion fluorida dan daya pemutih pasta gigimu pasti bisa langsung mencapai permukaan gigimu. Alasan lain untuk mencobanya adalah kamu bisa menambah 1 kali gosok gigi per hari. Kamu bisa bawa sikat gigi di tas dan memakainya setengah jam setelah makan siang. Cara ini membantu banget kalau kamu penyuka teh, kopi, buah beri, atau saus tomat yang bisa meninggalkan noda di gigimu. Ini juga berguna banget buat traveler yang lupa bawa pasta gigi atau nggak nemu wastafel. Kamu bisa pakai obat kumur mint atau yang biasa setelah gosok gigi kering. Dan jangan lupa cuci sikat gigimu minimal sekali sehari untuk mencegah bakteri menumpuk. Keringkan sikat gigi di antara pemakaian dengan menegakkannya tanpa penutup. Tips lain yang bisa kamu coba untuk gigi yang lebih putih adalah menggosok gigimu dengan pasta stroberi yang 100% alami. Ambil stroberi segar dan lumat dengan sendok. Campur dengan garam paling halus yang bisa kamu temukan. Oleskan pasta yang didapat pada sikat gigi dan gosok lembut gigimu selama beberapa menit, lalu kumur sampai bersih. Untuk melindungi email gigimu, lakukan ini maksimal sekali tiap 2 minggu. Dan jangan khawatir, kamu masih tetap bisa makan stroberi di antara rentang waktu itu. Kulit pisang mengandung bahan-bahan yang melarutkan plak gigi dan membantu mempertahankan warna gigi yang sempurna. Gosokkan bagian dalam kulit pisang pada gigimu di kedua sisi dan tunggu 5-7 menit. Lalu sikat gigimu dan kumur-kumur. Ulangi sesering yang kamu suka. Jika kamu larutkan 5 tetes minyak tea tree murni dalam segelas air dan berkumur dengannya tiap hari, setelah gosok gigi, kamu akan melihat gigimu jadi lebih putih cuma dalam beberapa minggu. Supaya efeknya lebih memukau, lakukan pembersihan gigi tambahan dengan setetes minyak tea tree 1 atau 2 kali seminggu maksimal. Kamu bisa memakai jus lemon sebagai deodoran organik murni ramah lingkungan yang sehat. Potong aja lemon jadi 2 dan gosokkan ke ketiakmu. Bakteri penyebab bau akan tersapu oleh asam sitrat dalam air lemon. Kalau nggak bisa beli lemon, dan kamu tiba-tiba merasa butuh deodoran buatan sendiri, kamu bisa pakai irisan lemon dari gelas minummu di kafe. Bisa juga kok. Oh iya, kalau kamu pakai deodoran biasa dan itu bikin ketiak bajumu bernoda, air lemon juga bisa membantu. Campurkan saja dengan air dengan perbandingan yang sama, gosokkan ke noda, dan biarkan baju kering sendiri. Kamu bisa bikin ikal sempurna tanpa pakai catokan panas loh. Pertama, pakai kondisioner tanpa bilas di rambut yang agak basah. Lalu bagi rambutmu dan lilitkan ke kaos kakimu. Biarkan semalaman dan kamu akan bangun dengan ikal lembut pagi harinya.
Kartu nama atau kartu kredit bisa membantu mengoleskan maskara tanpa merusak eyeshadow di kelopak matamu. Ambil sebuah kartu, bersihkan dengan tisu atau sanitizer, dan tempelkan di tepi kelopak matamu. Tekan sedikit. Sekarang kamu bisa memakai beberapa lapis maskara. Usapkan aplikatornya ke arah atas kartu. Dengan begini, tiap bulu mata akan tersapu maskara dari dasar sampai atas tanpa bekas maskara di kelopak mata. Kalau kamu ingin cat kukumu lebih cepat kering, celupkan saja ujung jarimu ke dalam air es begitu kamu selesai mengoleskan warna favoritmu. Nah, kukumu akan siap dalam sekejap. Gunakan maskara di akar rambutmu saat kamu butuh sentuhan cepat. Kalau rambutmu pirang, kamu bisa membeli maskara emas dan mencoba trik ini. Samarkan uban pada rambut warna gelap dengan maskara hitam atau coklat. Eyeshadow dengan warna yang cocok juga bisa untuk mengakali ini. Agar alismu tampil lebat alami, coba gosokkan spuli alis di atas sabun batangan basah. Lalu sisir alis seperti yang biasa kamu lakukan dengan gel. Tiap helai alis akan berdiri sekarang, memberimu tampilan yang halus. Pelembab, primer, foundation, lalu bedak untuk hasil akhir matte. Mungkin kamu harus mempertimbangkan lagi urutan pemakaian make up ini. Mulailah dengan pelembab dan sedikit bedak, lalu tambahkan sedikit spray dan primer, dan akhiri dengan foundation. Dengan cara ini, make upmu akan bertahan lebih lama dan kamu bisa tampak tetap segar di hari-hari panas. Untuk melindungi pakaianmu dari listrik statis, buat beberapa bola dari aluminium foil dengan diameter sekitar 7 cm. Biasanya, 3 bola semacam ini akan cukup membantu. Pastikan bolamu halus, tekan bagian-bagian yang menonjol. Terus masukkan bola-bola itu ke dalam mesin cuci supaya bersentuhan dengan cucian basah bersih kalau mesin cucimu memakai kombinasi pencuci pengering. Atau dalam pengering terpisahmu. Saat baju-bajumu saling bergesekan, muatan positif dan negatif dilepaskan. Muatan itu melakukan pertukaran dan saling berinteraksi. Begitu pengeringan selesai, pakaian dengan muatan yang berbeda akan saling melekat. Bola-bola foil itu akan mengatasi masalah ini sampai 6 bulan. Toner cair biasanya bagus untuk membersihkan kotoran, make up, dan keringat dari wajahmu. Tapi, kalau tonermu nggak cocok untukmu, kamu bisa memakainya untuk membersihkan cermin, ubin, dan meja dapur tanpa merusaknya. Kamu bisa memakai buat mencuci ponsel atau keyboardmu. Peranti ini mengumpulkan banyak kotoran dan bakteri, dan harusnya nggak dicuci dengan air. Toner juga bisa bantu kalau kamu butuh mendisinfeksi tanganmu dengan cepat dan bisa menjadi alternatif hand sanitizer yang bagus. Kalau punya krim yang nggak kamu suka, coba pakai untuk barang-barang kulitmu. Buat menyegarkan tampilan sepatu atau favoritmu, oleskan sedikit krim di atasnya, dan barangmu akan kayak baru lagi. Kamu juga bisa oleskan krim ke sepatu musim dingin, sebelum menyimpannya untuk musim panas buat kamu yang tinggal di negara 4 musim. Ide lain adalah memakai krim untuk mengatasi rambut berantakan. Nggak kayak hairspray yang bikin rambutmu keras dan lengket, krim yang dioleskan akan menghaluskan rambut. Krim juga bisa bantu kamu melepaskan cincin yang nyangkut di jari ketika jari membesar karena alasan tertentu. Ada satu senyawa penting di dalam aspirin yang berkhasiat anti radang dan menjadikannya eksfoliator yang sangat bagus. Senyawa itu adalah asam salisilat. Nggak heran kalau bahan ini dipakai dalam banyak sampo anti ketombe. Kamu bisa mendapatkan manfaat terbaik dengan memakai 2 tablet aspirin. Hancurkan sampai jadi serbuk dan campur dengan sedikit sampo yang biasa kamu pakai. Pijit-pijit ke rambutmu kayak pakai sampo biasa. Biarkan beberapa menit lalu bilas dengan air. Ada alasannya kenapa banyak merek kosmetik memakai kopi untuk produknya. Kopi bisa membuat rambutmu lebih tebal, memberi warna ke kulitmu, dan merangsang metabolisme. Susu juga bisa dibilang superhero kalau soal menyelamatkanmu dari tanda-tanda penuaan. Susu mengeksfoliasi kulit dan melembabkan seluruh wajahmu. Jadi, ambil 2 wadah kaca dan isi salah satunya dengan ampas kopi. Dan di wadah yang kedua, isi dengan susu. Lebih baik lagi, susu segar. Kamu harus mendapatkan pasta kental saat mencampur kedua bahan ini. Jadi takaran yang tepat adalah setengah sampai 1 sendok makan susu untuk 1 sendok makan kopi. Aduk campuran itu sampai jadi pasta kental. Pasta pun siap dan bisa kamu pakai di seluruh wajah,
kecuali area mata. Biarkan selama 15 sampai 20 menit supaya kamu mendapatkan manfaat terbaik masker. Lalu kamu bisa membilasnya dengan air hangat. Wah, lihat kamu glowing sekarang.